Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Desyana Bahar. NPM saya 1940401014. Lokal A3 Manajemen. Jadi saya akan menjelaskan sedikit yang saya ketahui, yaitu pengelola kualitas. Pengelola kualitas memberikan keunggulan kompetitif di Arnold Palmer Hospital. Sejak 1949, Arnold Palmer Hospital dinamai dermawan God terkenal telah menyentuh kehidupan lebih dari 7 juta anak-anak wanita beserta keluarga mereka. Setiap rumah sakit mengaku mempunyai perawatan kesehatan yang berkualitas. Namun di Arnold Palmer, kualitas adalah mantra yang dipraktikkan dalam sebuah metode yang seperti dilakukan Ritz-Carlton dalam industri hotel. Selanjutnya, yaitu hampir setiap teknik manajemen kualitas ditampilkan pada bab ini digunakan oleh Arnold Palmer Hospital itu sebagai berikut. Ada yang pertama, perbaikan terus-menerus. Perbaikan terus-menerus ini, rumah sakit secara konstan mencari cara baru dalam memperkecil tingkat infeksi, tingkat pendaftaran kembali, kematian, biaya-biaya, dan waktu tunggu rumah sakit. Yang kedua, pemberdayaan karyawan. Saat karyawan melihat adanya masalah, mereka dilatih untuk menangani. Staf diperdayakan untuk memberikan hadiah kepada pasien yang tidak puas dari sejumlah jasa yang ada. Yang ketiga, tolak ukur. Tolak ukur ini adalah rumah sakit memiliki 2.000 anggota. Organisasi yang memantau standar di berbagai area dan memberikan masukan secara bulanan kepada rumah sakit. Yang keempat, ada tepat waktu. Perlengkapan dikirim ke Arnold dengan basis tepat waktu, yaitu just in time. Ini membuat biaya persediaan rendah dan membuat masalah kualitas dari ketidaktahuan. Yang terakhir, alat seperti grafik Pareto dan grafik Allure. Alat ini memantau proses dan membantu staf secara gratis menemukan permasalahan dan menyarankan rendah dan membuat masalah yang dapat ditingkatkan. Yaitu kualitas strategi. Kualitas strategi seperti yang ditemukan oleh Arnold Hospital dan berbagai organisasi lainnya, kualitas adalah tonik yang sangat bagus untuk meningkatkan operasional. Pengelola kualitas dapat membantu dan membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi, biaya rendah, dan respon. Sebagai contoh, mendefinisikan ekspektasi kualitas pelanggan telah berhasil membantu Bosch Corp mendiferensiasikan stereo speakernya sebagai yang terbaik di dunia. Kualitas atau kurangnya kualitas mempengaruhi keseluruhan organisasi, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan dan mulai dari desain produk sampai ke pemeliharaan. Mungkin lebih penting lagi, membangun sebuah organisasi dapat mencapai kualitas adalah sebuah tugas yang diharuskan. Selanjutnya, pendefinisian kualitas. Tujuan seorang manajemen operasional adalah untuk membangun sistem manajemen kualitas total yang dapat mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Manajemen kualitas yang menangani pelanggan. Yang lain bagaimanapun juga mempercayai definisi dari kualitas dibagi ke dalam beberapa kategori. Beberapa definisi adalah berdasarkan pada pengguna atau user based. Mereka mengusulkan kualitas tersebut terlihat pada mata yang melihatnya. Orang-orang pemasaran menyukai pendekatan ini. Begitu pula pelanggan. Bagi mereka, kualitas tinggi berarti kinerja yang lebih baik, fitur yang bagus, dan peningkatan lainnya. Bagi manajer produksi, kualitas
kualitas adalah berdasarkan pada manufacturing. Mereka percaya bahwa kualitas berarti sesuai dengan standar dan membuatnya dengan benar pada kali pertamanya. Namun, pendekatan yang ketiga adalah berdasarkan pada produk, yang melihat kualitas sebagai variabel yang tepat dan dapat diukur dalam sudut pandang ini. Sebagai contoh, es krim yang sangat enak mengandung tingkat lemak mentega yang tinggi. Yang selanjutnya, implikasi dari kualitas. Selain menjadi elemen yang penting dalam operasional, kualitas mengimplikasikan kasih lainnya. Berikut ada 3. Yang pertama, reputasi perusahaan. Reputasi perusahaan ini adalah sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasi sebagai kualitas menjadi baik atau jahat untuk mengikuti. Kualitas akan muncul dalam persepsi mengenai produk baru perusahaan, praktik kerja, hubungan pemasok. Promosi diri bukanlah sebuah substitusi untuk produk yang berkualitas. Yang selanjutnya, kewajiban produk. Kewajiban produk ini, pengadilan semakin menahan organisasi yang merancang produk memproduksi atau mendistribusikan barang dan jasa yang rusak bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang dihasilkan dari penggunanya. Yang selanjutnya, implikasi global. Pada era teknologi, kualitas menjadi perhatian internasional, begitu pula OM. Untuk kedua perusahaan dan negara bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus dapat memenuhi kualitas rancangan dan ekspektasi harga global. Produk inferior merusak profitabilitas perusahaan dan neraca pembayaran negara. Selanjutnya, penghargaan kualitas nasional. Implikasi global atas kualitas adalah sangat penting bagi Amerika Serikat telah menerbitkan penghargaan kualitas nasional Malcolm Baldrige atas pencarian kualitas. Penghargaan diberi nama dari mantan sekretaris perdagangan. Selanjutnya ada standar kualitas internasional ISO. Pergerakan menuju rantai pasokan global telah menempatkan banyak perhatian pada kualitas, di mana dunia harus menyatukan standar kualitas tinggi adalah standar kualitas dengan pelanggan internasional. Fokusnya adalah untuk menambah sukses melalui kualitas dalam pengakuan melalui 8 prinsip pengolahan kualitas, yaitu pertama, kepemimpinan manajemen tertinggi, kedua, kepuasan pelanggan, ketiga, perbaikan berkelanjutan, keempat, melibatkan manusia, kelima, analisis proses, keenam, menggunakan dukungan data atau data drive untuk pengambilan keputusan, ketujuh, pendekatan sistem untuk manajemen dan hubungan, dan terakhir, hubungan pemasok saling menguntungkan. Standar ISO mendorong pembentukan prosedur pengelolaan kualitas, dokumentasi terperinci, instruksi kerja dan pencatatan seperti penghargaan. Ini adalah biaya kualitas COQ. Ada 4 kategori utama dari biaya berkualitas. Berkaitan dengan kualitas disebut biaya kualitas cost of quality, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, biaya pencegahan. Biaya yang terkait dengan pengurangan potensi barang atau jasa cacat. Contoh, pelatihan program peningkatan kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya yang terkait dengan evaluasi barang, proses, bagian, dan jasa. Contoh percobaan lab, pemeriksa, pengawas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal, biaya yang diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Contohnya pengerja kembali dan bahan sisa penghenti. Keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal, biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa
cacat. Contoh, pengerjaan kembali, retur, kita membeli barang, terus kita memesan barang, habis itu kita lama mengambilnya, ya barang tersebut akan diretur, akan dikembalikan. Tanggung jawab, kita harus bertanggung jawab terhadap barang. Kita yang memesannya harus kita membayar. Kualitas Goldweight, biaya untuk masyarakat. 3 biaya pertama cukup dapat diestimasikan, namun biaya eksternal sangatlah susah untuk dikuantifikasikan. Saat GE telah menarik kembali 3,1 juta mesin pencuci piring karena tombol yang cacat juga telah menciptakan 7 kebakaran. Dan selanjutnya, pengelola kualitas dan etika. Bagi manajer operasional, pekerjaan yang paling penting adalah untuk memberikan kesehatan, keamanan, dan barang atau jasa yang berkualitas pada pelanggan. Pelanggan pengembang produk dengan kualitas buruk disebabkan perancangan dan proses produksi yang tidak memadai, mengakibatkan tidak hanya biaya produk yang lebih tinggi, tetapi juga menyebabkan cedera perkara hukum. Selanjutnya, manajemen kualitas total. Kami mengembangkan menjadi 7 konsep untuk program TKM yang efektif. Yang pertama yaitu yang pertama perbaikan berkelanjutan, kedua Six Sigma, pemberdayaan karyawan, tolak ukur, tepat waktu, konsep Taguchi, dan pemahaman alat TKM. Selanjutnya perbaikan kesinambungan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengecekan, tindakan Walter Shewhart, pelopor lain dalam pengelola kualitas, mengembangkan model melingkar yang dikenal sebagai PDCA, yaitu plan perencanaan, do, pelaksanaan, cek, pengecekan, tindakan sebagai versinya dari perbaikan. Selanjutnya Six Sigma 6. Definisi TKM yang kedua dari Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, meningkatkan kepuasan pelanggan. Six Sigma adalah sistem komprehensif, sebuah strategi, sebuah disiplin, dan semangat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Yang pertama merupakan strategi karena berfokus pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Kedua merupakan disiplin karena mengikuti model perbaikan Six Sigma yang dikenal dengan DMAIC, yaitu DMAIC. Ada 5 langkah model proses perbaikan. Yang pertama menentukan definisi untuk tujuan, rencana, cakupan, dan hasil, lalu menentukan informasi proses yang dibutuhkan, pengumpulan data. 3. Menganalisis data, memastikan berulang kali hasilnya dapat diduplikasi dan reproduksibilitas yang lain mendapatkan hasil yang sama. 4. Perbaikan dengan memodifikasi untuk perancang ulang prosedur dan proses yang ada. Dan 5. Mengendalikan proses yang baru untuk memastikan tingkat kinerja pertahankan. Ketiga merupakan 7 alat kami perkenalkan secara ringkas pada pagi ini, yaitu lembar periksa, diagram pencar, diagram akibat dan dampak OMA, grafik Pareto, diagram alur, histogram, dan pengendali. Selanjutnya pemberdayaan karyawan. Untuk membangun pemberdayaan karyawan termasuk yaitu pertama membangun jaringan komunikasi yang melibat karyawan, 2. Mengembangkan pengawasan yang terbuka dan sportif, 3. Memindahkan tanggung jawab dari kedua manajer dan staf karya kepada karyawan produksi, 4. Membangun organisasi dan moral yang tinggi, 5. Menciptakan struktur organisasi yang formal sebagai tim dan siklus
kualitas. Lingkaran kualitas adalah kelompok karyawan yang bertumbuh secara reguler untuk memecahkan masalah pekerjaan. Selanjutnya, tolak ukur. Tolak ukur adalah bahan lain di dalam program TKM. Suatu organisasi tolak ukur melibatkan pemilihan standar barang, jasa, biaya, atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau aktivitas sangat serupa dengan milik sendiri. Tepat waktu, yaitu just in time. Just in time nih yang pertama ada JIT, memotong biaya kualitas. Ini terjadi karena bahan sisa pengerjaan kembali, investasi, persediaan, dan biaya kerusakan berkaitan dengan persediaan yang dimiliki karena terdapat persediaan yang dimiliki lebih rendah dari JIT. Dengan JIT, biaya lebih rendah sebagai tambahan persediaan menyembunyikan kualitas yang buruk, di mana JIT kemudian mengekspos kualitas yang buruk. Yang selanjutnya, JIT meningkatkan kualitas. Saat ini JIT mengurangi waktu tunggu, menyimpan bukti kesalahan, dan membatasi sumber kesalahan potensial. JIT menciptakan sebagai dampak sebuah sistem peringatan dini untuk masalah kualitas baik dalam perusahaan maupun dengan pemasok. Yang selanjutnya, kualitas yang lebih baik berarti persediaan yang lebih rendah dan lebih baik, lebih mudah untuk menggunakan JIT. Yaitu selanjutnya konsep Taguchi. Kekuatan kualitas. Produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing dan kondisi lingkungan. Fungsi kerugian kualitas mengidentifikasi keseluruh biaya yang berkaitan dengan kualitas yang buruk dan menunjukkan bagaimana biaya-biaya tersebut meningkatkan saat produk tersebut berpindah menjadi sesuai dengan keinginan pelanggan. Selanjutnya, kualitas berorientasi sasaran adalah falsafah dari perbaikan terus-menerus untuk membawa produk tepat pada sasaran. Selanjutnya, pengetahuan dari alat TKM untuk memperdayakan karyawan dan mengimplementasikan TKM sebagai usaha yang berkelanjutan ke seluruhnya yang ada di dalam organisasi harus dilatih dalam teknik TKM. Alat dari TKM ada 7 alat yang biasa berguna untuk TKM terlihat pada gambar. Di sini saya tidak mencantumkan gambar, cuma ada tulisan, yaitu yang pertama alat untuk menghasilkan ide-ide, alat untuk mengatur data, alat untuk mengidentifikasi masalah. Terus selanjutnya lembar periksa. Lembar periksa adalah sebuah formulir yang dirancang dan data. Ada diagram pencar, diagram penyebab dan efek, grafik Pareto Diethelhard, dan diagram alur, histogram, pengendalian proses statistik. Peran dari inspeksi. Adapun kapan dan di mana inspeksi untuk inspeksi. Sekian dari penjelasan saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.